Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, siswa kelas 7 SMP Negeri 3 Mukul Selatan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Asmaul Husna. Jadi sebelum kita membahas Asmaul Husna, kita pahami dulu tentang pengertian iman kepada Allah. Jadi iman kepada Allah itu merupakan salah satu yang harus kita penuhi karena merupakan salah satu rukun iman yang pertama, yakni iman kepada Allah. Jadi kalau kita belum beriman kepada Allah, kita belum bisa dikatakan orang yang beriman atau statusnya mukmin. Jadi iman itu sendiri kalau menurut bahasa artinya percaya atau yakin. Jadi orang yang beriman orang yang percaya atau yakin akan sesuatu. Sedangkan kalau definisinya menurut istilah, iman artinya sikap hati dengan penuh keyakinan tanpa keraguan sedikit pun membenarkan keberadaan akan adanya Allah dengan segala sifat-sifat yang dimilikinya. Jadi iman itu meliputi keyakinan hati, keteguhan hati, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ada 3 unsur iman: diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu bukti kita beriman kepada Allah adalah kita memahami Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Asmaul Husna sendiri adalah nama-nama yang baik. Itu secara bahasa. Kalau secara istilah, Asmaul Husna adalah nama-nama yang baik, yang indah, yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bukti kemahasempurnaan Allah. Dan Asmaul Husna itu sendiri ada 99 nama. Jadi Allah itu mempunyai 99 nama. Kita bisa memanggilnya dengan nama apa saja. Nama aslinya Allah, tapi kita bisa memanggilnya dengan 99 nama. Jadi banyak sekali itu Asmaul Husna, nama-nama Allah. Jadi di antara 99 nama Allah itu atau Asmaul Husna itu salah satunya yakni Al-Alim. Apa itu Al-Alim? Al-Alim artinya maha mengetahui atau maha memiliki ilmu. Jadi Allah itu mempunyai nama Al-Alim, artinya Allah itu maha mengetahui. Jadi arti Al-Alim sendiri, Allah maha mengetahui, itu menjelaskan bahwa pengetahuan Allah itu tidak ada batasnya. Allah bebas memberikan ilmunya seluas-luasnya kepada hambanya, tapi kepada hambanya yang taat kepadanya, yakni hamba yang mematuhi segala perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Ilmu yang diberikan Allah kepada hambanya itu hanya secuil dari sekian banyak ilmu Allah yang tiada batas. Kalau ibarat kata pepatah itu, ilmunya manusia itu adalah satu tetes air di lautan dibandingkan dengan ilmunya Allah. Jadi satu tetesnya itu ilmu yang diberikan kepada manusia, sedangkan ilmunya Allah itu seluas lautan itu. Jadi perbandingannya luar biasa, bahwa ilmu Allah itu tidak ada batasnya. Ya, itu pengertian Al-Alim. Jadi kita bisa menyebut Allah itu dengan sebutan Al-Alim. Selain Al-Alim ada juga namanya Al-Khabir. Al-Khabir artinya maha teliti. Jadi Allah itu maha teliti. Apa maksudnya Allah maha teliti? Bahwa Allah itu mengetahui segala sesuatu yang dikandung dalam hati dan pikiran manusia. Allah mengetahui segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, baik yang tersembunyi maupun yang tampak. Jadi untuk meneladani bahwa Allah ini mempunyai nama Al-Khabir, bahwa Allah ini maha teliti, jadi kita selalu berbaik sangka kepada Allah dan sesama, karena Allah tahu apa yang terkandung dalam hati kita. Walaupun kita berbohong, Allah tahu kita bohong. Apa yang tersimpan dalam hati kita, Allah tahu, apalagi yang kita ucapkan. Makanya kita harus selalu berbaik sangka kepada Allah, berbaik sangka kepada orang lain, karena Allah tahu isi hati kita. Yang berikutnya selain Al-Alim dan Al-Khabir, Asmaul Husnanya juga bernama As-Sami. As-Sami adalah maha mendengar. Allah itu maha mendengar. Jadi Allah mendengar segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Sepelan apapun suaranya, sekelas apapun suaranya, Allah pasti mendengar. Allah mendengar tanpa perantara daun telinga. Allah mendengar itu bunyi suara yang keras, sekeras apapun, yang rendah atau pelan sepelan apapun. Kalau manusia kan pendengarnya terbatas, suara yang terlalu pelan
tidak bisa kita dengar. Begitupun suara yang terlalu keras, sudah berisik, itu tidak bisa kita dengar. Bahkan suara itu kalau sudah terlalu keras itu memekakkan telinga kita, bisa memecahkan gendang telinga kita. Sedangkan Allah itu maha mendengar. Dia bisa mendengar suara sepelan apapun, bisa juga mendengar suara sekelas apapun. Berikutnya Asmaul Husna, berikutnya ada yang namanya Al-Basir. Al-Basir itu artinya maha melihat. Berarti Allah Al-Basir, Allah itu maha melihat. Allah mampu melihat segala sesuatu di alam dunia ini. Baik itu yang nampak maupun yang tidak tampak, yang tersembunyi maupun yang tidak tersembunyi. Tidak ada satu pun yang terlepas dari penglihatan Allah. Makanya kalau kita beriman dan menyadari bahwa Allah itu Al-Basir, maha melihat, jadi kita harus senantiasa menjaga sikap kita, menjaga perilaku kita. Karena apapun yang kita lakukan, walaupun tidak dilihat oleh manusia, kita akan selalu dilihat oleh Allah. Nah, jadi itulah beberapa dari Asmaul Husna sebagai bentuk implementasi dari kita beriman akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi semoga bisa dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi